Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat Nabi Muhammad yang menggali kuburannya sendiri. Siapakah beliau? Tak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Pernahkah kamu mendengar nama Abu Sofyan bin Harits dalam kisah Nabi Muhammad SAW? Abu Sofyan bin Harits adalah sepupu Rasulullah SAW yang ayahnya bernama Al-Harits, yang merupakan seseorang yang masih satu keturunan dengan ayah Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah dalam keturunan Abdul Muthalib. Beliau merupakan saudara persusuan dengan Nabi Muhammad yang disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, karena usianya tidak berbeda jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Sofyan merupakan seorang penunggang kuda yang handal dari kalangan Quraisy dan sebagai seorang ahli penyair. Ketika masa zaman jahiliyah atau zaman di mana Nabi Muhammad belum menjadi nabi, Abu Sofyan ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Sehingga Rasulullah sempat mengira bahwa Abu Sofyan adalah orang pertama yang akan menerima dan membenarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi perkiraan Rasulullah salah, karena ketika Nabi memulai dakwahnya, benih kebencian yang mendalam tumbuh dalam jiwa Abu Sofyan Al-Harits terhadap Rasulullah. Akhirnya kedekatan dan persahabatan mereka beralih menjadi permusuhan. Selama kurang lebihnya 20 tahun kebencian itu berselang di dalam diri Abu Sofyan. Hancurlah hubungan baik mereka karena kebencian yang terdapat dalam hati Abu Sofyan tersebut. Dengan keahlian penyair Abu Sofyan yang diceritakan di atas, beliau menggunakan ujung pedangnya dan lisannya untuk memerangi Rasulullah dan memusuhi dakwahnya. Abu Sofyan mencela Rasulullah dan tidak segan berkata hal buruk kepada Rasulullah SAW. Beliau juga menakut-nakuti kaum muslimin dan memberi rencana untuk menyiksa kaum muslimin selaku mengikuti Rasulullah. Akan tetapi Abu Sofyan sebenarnya sempat masuk Islam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan berkata, tatkala Islam telah tegak kokoh dan kuat, Nabi dan kaum muslimin hendak menaklukkan kota Mekah dengan seluruh kekuatannya. Kemudian berita itu sampai kepadaku dan kaum Quraisy, maka aku pun merasa bumi yang luas ini terasa sempit. Abu Sofyan sempat kebingungan kemana dirinya akan pergi dan akan hidup dengan siapa. Ia juga takut ditangkap oleh kaum muslimin dan takut dibunuh oleh kaum muslimin. Ia mengatakan hal itu kepada anak dan istrinya, kemudian menyuruh mereka pergi dari Mekah. Akan tetapi keluarganya enggan untuk angkat kaki dari Mekah dan justru menyuruh Abu Sofyan untuk masuk Islam karena mereka menilai Abu Sofyan sudah seharusnya mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia sempat pergi menemui Nabi Muhammad dengan melakukan penyamaran bersama anaknya yaitu Ja'far. Hal ini dilakukan karena ia takut dibunuh kaum muslimin sebelum mengumumkan keislamannya di depan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang menyadari keberadaannya berusaha memalingkan muka ke arah lain berkali-kali. Begitupun dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab dan seorang kaum Ansor yang berkata, "Wahai musuh Allah, kamu adalah orang yang menyakiti Rasulullah dan menyakiti sahabatnya. Permusuhanmu terhadap Rasulullah mencapai belahan timur dan barat." Menerima hal ini, Abu Sofyan melakukan segala cara demi dimaafkan oleh Rasulullah dan bahkan memberi kabar akan membawa anaknya Ja'far berkeliling hingga mereka berdua mati kelaparan dan kehausan. Meskipun sudah dimaafkan oleh Rasulullah dan dibiarkan masuk ke dalam barisan muslimin, Abu Sofyan belum merasa dimaafkan hingga perang Hunain terjadi. Dalam perang Hunain, para orang Arab yang kafir memerangi Rasulullah dengan jumlah bala tentara yang sangat banyak. Mereka adalah pasukan pembunuh Islam dan kaum muslimin.
Abu Sofyan yang ikut di dalam pasukan Rasulullah berkata, "Demi Allah, saatnya bagiku menebus permusuhan yang selama ini aku lakukan kepada Rasulullah. Beliau harus melihat kiprahku dan memaafkanku." Karena bala tentara kafir yang banyak, tentara muslim hampir menelan kekalahan dan dipukul mundur. Akan tetapi Abu Sofyan tetap teguh dalam peperangan seakan gunung yang kokoh. Beliau menghunus pedangnya dan membela diri bak singa yang mengamuk. Saat itu juga Abu Sofyan turun dari kudanya dan Allah mengetahui bahwa dirinya ingin mati demi membela Rasulullah. Rasulullah sempat kebingungan dan bertanya kepada Abbas bin Abdul Muthalib, "Siapakah dia?" Lalu dijawab, "Dia adalah saudara sepupumu ya Rasulullah. Tolong maafkanlah dia." Akhirnya Rasulullah memaafkannya dan membuat Abu Sofyan berbahagia hingga mencium kakinya. Kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk maju menggunakan pedangnya. Hal ini membuat pasukan muslim mampu lawan mundur pasukan lawan dan membuat mereka bercerai-berai. Setelah itu Abu Sofyan merasakan kenikmatan dari ridha Allah dan Rasulullah terhadapnya. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW wafat, dirinya merasakan kesedihan layaknya seorang ibu dari Rasulullah. Ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Abu Sofyan yang mengetahui ajalnya sudah dekat pun memutuskan menggali kubur untuk jasadnya dengan menggunakan kedua tangannya. 3 hari kemudian dirinya wafat dan seolah sudah berjanji dengan kematian. Beliau meninggal dalam kondisi sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam masa itu. Demikianlah kisah Abu Sofyan yang menggali lubang kuburnya sendiri. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.